Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Pada hari ini kita akan membahas mengenai peraturan daerah ya. Sebelum kita membahas mengenai topik peraturan daerah, ada beberapa hal kompetensi yang perlu dipahami dan diketahui untuk lebih dipahami oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, pengertian peraturan daerah. Kemudian yang kedua, kedudukan peraturan daerah. Yang ketiga, fungsi peraturan daerah. Yang keempat, materi muatan peraturan daerah. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan landasan pembentukan peraturan daerah. Hingga 5 kompetensi ini yang diharapkan mampu dipahami oleh mahasiswa setelah mempelajari topik peraturan daerah. Terkait peraturan daerah, di sini kita lihat secara normatif definisinya. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan persetujuan bersama kepala daerah. Di mana kepala daerah ini memang ada tergantung tingkatannya ya. Ketika kita membahas mengenai peraturan daerah provinsi, maka kepala daerahnya yaitu gubernur. Kemudian ketika peraturan daerahnya itu yaitu peraturan daerah kabupaten kota, maka kepala daerah dalam hal ini berarti bupati atau wali kota. Selanjutnya mengenai peraturan daerah, di sini ada yang mengatakan bahwa peraturan daerah menjadi suatu instrumen ya, suatu instrumen strategis bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan desentralisasi. Sehingga memang sebenarnya peraturan daerah ini menjadi salah satu instrumen di mana tujuan-tujuan desentralisasi itu agar dapat terwujud ya. Nah, dari tujuan desentralisasi sebenarnya kan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, terkait tujuan apa saja sih sebenarnya desentralisasi itu tujuannya. Sehingga memang peraturan daerah ini menjadi suatu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya juga ada yang mengatakan bahwa peraturan daerah ini merupakan instrumen yuridis di daerah kota atau kabupaten maupun di provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat otonom. Dalam hal ini berarti bahwa memang ketika kita mempelajari pemerintahan daerah ya pada mata kuliah Pemda ini, kita sudah diajarkan mengenai apa itu otonomi daerah, sehingga memang di dalam otonomi daerah itu daerah-daerah memiliki suatu kewenangan ya, kewenangan yang dimana daerah memiliki keleluasaan untuk bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dalam hal ini peraturan daerah dijadikan suatu instrumen yang sifatnya yuridis ya di dalam pemerintahan di suatu daerah. Selanjutnya ada beberapa dasar hukum yang perlu mahasiswa pahami juga. Terkait dasar hukum ini yang menjadi legitimasi adanya peraturan daerah. Mengapa suatu daerah itu perlu dan memang juga secara hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di antaranya yaitu secara konstitusi itu telah diatur di pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Di sana disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian selain di Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai konstitusi kita, ada juga peraturan terkait peraturan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, di mana undang-undang ini menjadi induk ya ataupun payung hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam Undang-Undang 12 2011 ini itu diatur mengenai peraturan perundang-undangan seluruhnya ya, di mana salah satu lingkupnya itu adanya peraturan daerah. Selanjutnya yaitu juga diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,
yaitu tentang pembentukan produk hukum daerah. Salah satu produk hukum daerahnya yaitu adanya peraturan yang sifatnya mengatur yang terlingkupi dalam peraturan daerah. Baik, terkait peraturan daerah ini kita bisa lihat dari bagian yang ada di slide, yaitu bahwa memang peraturan daerah ini bisa inisiasinya dari kepala daerah dan juga bisa inisiasinya dari DPRD ya. Hingga memang kita kembali lagi tadi di definisinya secara yuridis memang itu bersama antara kepala daerah dengan DPRD. Sehingga memang ketika sudah inisiasi ini muncul, baik itu dari kepala daerah maupun DPRD, itu akan ada pembahasan, ada tahapan-tahapan pembentukan perundang-undangan sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Sehingga memang sampai nanti pada tahap diundangkan dalam lembaran daerah. Sehingga memang dalam pembentukan peraturan daerah ini tunduk pada tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian piramida ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di sini memang peraturan daerah ini ada dua, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Di mana memang piramida ini menandakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu menjadi sumber atau juga menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Hingga peraturan perundang-undangan yang berada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Sehingga memang ketika kita lihat dalam tataran peraturan daerah, di mana peraturan daerah provinsi dengan peraturan daerah kabupaten kota itu lebih tinggi peraturan daerah provinsi. Dalam arti peraturan daerah kabupaten kota itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah provinsi. Selanjutnya terkait tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ya, itu ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu perencanaan, kemudian ada tahapan penyusunan, kemudian ada tahapan pembahasan, selanjutnya yaitu tahapan pengesahan atau penetapan, dan juga ada tahapan pengundangan. Sehingga memang tahapan-tahapan ini sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, juga diatur dalam Permendagri yang mengatur mengenai produk hukum daerah. Di mana tahapan ini juga harus ditaati oleh pemerintahan daerah dalam membentuk atau menyusun peraturan daerah. Kemudian selanjutnya kita membahas terkait fungsi ya, fungsi peraturan daerah. Fungsi peraturan daerah ini ada 3 setidaknya ya, ada 3 hak pokok yang menjadi fungsi peraturan daerah. Yang pertama yaitu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang kedua yaitu untuk menampung kondisi khusus daerah. Dan yang ketiga yaitu sebagai instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketiga fungsi ini memang nanti akan saling erat kaitannya ya, sehingga dengan tujuan adanya peraturan daerah itu sendiri. Sehingga memang ketika kita memahami apa itu peraturan daerah, memang peraturan daerah ini seperti definisi yang sudah saya jelaskan di awal, itu tuh sebagai instrumen untuk menyelenggarakan kewenangan daerah ya. Di mana di dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu, daerah itu sudah memiliki kewenangan-kewenangan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga memang peraturan daerah menjadi instrumen untuk bagaimana menyelenggarakan atau mencapai tujuan desentralisasi. Kemudian menampung kondisi khusus daerah, karena memang peraturan daerah antara satu daerah dengan daerah lain itu berbeda kondisinya, baik itu kondisi masyarakatnya, kondisi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Perbedaan-perbedaan tersebut yang menjadi suatu pertimbangan sehingga pembentukan peraturan daerah ini diperlukan untuk menampung bagaimana kondisi khusus suatu daerah. Dan juga salah satu fungsinya yaitu untuk instrumen ya, instrumen penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena kadang memang adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu perlu dijabarkan lebih lanjut di dalam suatu bentuk peraturan daerah ya, karena peraturan daerah adalah instrumen yuridis sifatnya formal, sehingga perlu diatur beberapa hal yang sifatnya diperlukan dan urgent di dalam suatu daerah. Selanjutnya masih terkait dengan fungsi peraturan daerah, di mana di sini juga ada beberapa hal peranan peraturan daerah dalam otonomi daerah ya.
Di sini juga disebutkan bahwa Perda itu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah. Kemudian Perda sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Perda sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah. Lanjut, Perda juga sebagai alat transformasi perubahan daerah. Ada juga Perda sebagai sarana harmonisasi antar kepentingan di dalam suatu masyarakat. Sehingga memang peraturan daerah ini menjadi sebuah landasan ya untuk bertindak di dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat maupun terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga memang peraturan daerah juga berfungsi atau berperan sebagai dasar hukum untuk melakukan pengawasan dan untuk menegakkan hukum. Jadi memang banyak dan beragam ya sebenarnya dari mana peraturan daerah ini memiliki fungsi dan tujuan yang beragam, dan yang pada intinya memang sebagai instrumen untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah. Selanjutnya terkait materi muatan, ini yaitu materi muatan peraturan daerah ada 3 juga, di mana materi muatan Perda ini juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan ya, baik itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun di Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tidaknya ada 3 materi muatan di dalam peraturan daerah, yaitu yang pertama penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian yaitu berisi penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan yang ketiga yaitu Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang terkandung dalam peraturan daerah ini memang dijabarkan secara abstraksi seperti ini ya, karena memang dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu sudah diatur batas kewenangan, bagaimana kewenangan daerah provinsi, bagaimana kewenangan daerah kabupaten kota yang memiliki tingkatan yang berbeda-beda antara provinsi dengan kabupaten kota. Sehingga memang peraturan daerah ini menjadi suatu sarana yang berisi sarana hukum untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Kemudian juga Perda dapat memuat materi muatan lokal, yang berarti bahwa memang di aturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu tidak semua peraturan perundang-undangan mengatur secara konkret dan rigid ya terhadap suatu daerah, sehingga memang Perda ini menjadi suatu instrumen hukum yang sifatnya dapat menampung dan memuat materi muatan lokal, karena memang kembali lagi bahwa setiap daerah itu memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing yang tidak bisa kita persamakan antara daerah A dengan daerah B. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di sini juga diatur ya secara rigid terkait materi muatannya, terkait asas yang harus ada di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan tidak hanya terbatas pada peraturan daerah, yaitu diantaranya itu asas pengayoman, adanya asas kemanusiaan, adanya asas kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, kebinekatunggalan, kemudian keadilan yang merata, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, kemudian juga adanya asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sehingga memang asas-asas ini yang diperlukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, materi muatannya. Nah, terkait peraturan daerah tadi juga sudah saya singgung ya, peraturan daerah itu ada namanya peraturan daerah provinsi dan juga ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jika kita mengacu pada tingkatan peraturan daerah provinsi, maka pada hakikatnya di dalam peraturan daerah provinsi ini memuat materi muatan diantaranya yaitu kewenangan provinsi, kemudian kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi, kemudian kewenangan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu provinsi,
Adapun juga materi muatan yaitu mengenai kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, kabupaten atau kota, namun masih dalam satu provinsi, dan atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Terkait materi muatan yang dimaksud dalam Perda provinsi ini juga menjadi salah satu hal yang diatur dalam Permendagri ya, terkait produk hukum daerah ya, sehingga memang sudah dijabarkan, diidentifikasikan apa saja materi muatan yang ada di dalam Perda provinsi seharusnya gitu. Karena memang kita bisa lihat bahwa di dalam Perda provinsi ini kebanyakan juga karena memang pengaturannya itu yang lintas daerah ya, tapi masih lintas daerah kabupaten atau kota, namun masih dalam satu provinsi. Itu cangkupannya memang berarti di dalam Perda provinsi ini lebih luas lagi ya. Beda dengan Perda kabupaten atau kota, di mana di dalam peraturan daerah kabupaten atau kota di sini memuat materi muatan yang mengatur mengenai beberapa hal, yaitu kewenangan kabupaten atau kota, kemudian kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota, kemudian kewenangan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, kemudian kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan juga kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Jadi memang ketika kita lihat itu materi muatan yang ada dalam Perda kabupaten atau kota itu mengatur hanya pada satu daerah saja ya, di dalam baik itu kabupaten atau kota. Beda dengan Perda provinsi yang mencakup lingkup daya berlakunya itu mencakup berbagai daerah kabupaten kota yang ada di dalam provinsi tersebut. Kemudian kita lanjut kepada landasan ya, landasan pembentukan peraturan daerah, di mana ketika kita memahami peraturan daerah, kita harus mengetahui juga apa sih landasan dari adanya pembentukan peraturan daerah. Secara teoritis memang ada 3 ya landasan yang diperlukan dan harus ada dalam pembentukan peraturan daerah. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua yaitu landasan sosiologis, dan yang ketiga yaitu landasan yuridis. Terkait landasan filosofis ini memiliki arti atau definisi, yaitu merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum untuk meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga ketika kita melihat pada sisi landasan filosofis, kita akan mengarah kepada pertimbangan yang sifatnya lebih kepada cita hukum ya. Cita hukum di mana di dalam Pancasila itu bisa dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memang dalam suatu peraturan perundang-undangan itu harus memuat cita hukum untuk apa peraturan tersebut dibentuk gitu. Jadi harus memuat pertimbangan yang sifatnya juga filosofis. Kemudian selanjutnya adanya landasan sosiologis. Definisi dari landasan sosiologis ini sendiri yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologi sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sehingga kita simpulkan bahwa memang di dalam landasan sosiologis ini itu pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembentukan peraturan daerah harus memuat pertimbangan dari sisi kebutuhan. Untuk apa peraturan daerah tersebut dibentuk, untuk mengatasi permasalahan apa, sehingga memang muncul kegunaan atau urgensi pembentukan peraturan suatu daerah, peraturan daerah ya. Kemudian yang ketiga yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis yaitu merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum
atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sehingga ketika kita melihat dari sisi landasan yuridis, ketika membentuk suatu peraturan daerah itu perlu mempertimbangkan aturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu peraturan perundang-undangan yang sifatnya setingkat ataupun yang lebih tinggi, sehingga memang pembentukan peraturan tersebut nantinya tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang tingkat, harapannya seperti itu. Sehingga memang ketiga landasan ini, baik itu landasan yuridis, landasan sosiologis maupun landasan filosofis yang di awal, itu tuh memang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga memang baik itu undang-undang maupun juga peraturan daerah itu perlu dilengkapi dengan adanya naskah akademik. Sehingga ketika di naskah akademik ini akan mencerminkan apa saja sih sebenarnya landasan filosofis, landasan sosiologis ataupun landasan yuridis suatu peraturan daerah. Demikian paparan terkait materi peraturan daerah. Saya harap setiap mahasiswa juga melengkapi ataupun mengeksplor kembali materi peraturan daerah dari berbagai referensi baik itu buku-buku, kemudian jurnal-jurnal ataupun video pembelajaran lain yang terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu peraturan daerah. Demikian paparan dari saya terkait materi peraturan daerah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.